Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bisa sama-sama kembali mengkaji pembahasan rutin kita di setiap hari Kamis, malam Jumat, khusus membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, terkait dengan bait-bait syair yang diakhiri oleh huruf mim, seputar pembahasan wasiat dan juga adab yang ilmiah untuk para penuntut ilmu. Kitab ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sekaligus kita membaca syarah penjelasan dari kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, seorang ulama di negeri Madinah, di kota Madinah, yang beliau ini dikenal dengan banyak karya dan tulisan-tulisan dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang ilmiah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini melanjutkan dari pembahasan di pekan kemarin. Dan pembahasan kita di pekan kemarin itu terakhir terkait dengan celaan Allah kepada orang-orang yang jahil, tidak mengerti tentang ilmu agama, dan celaan terhadap orang yang tidak mengerti ilmu agama itu adalah celaan yang sangat dahsyat. Bahkan Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami di bait syair yang
ke-13 beliau mengatakan bahwasanya mereka itu adna minal bahami, lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Demikian pula di bait syair yang ke-14 setelah kita bahas terkait dengan pembahasan ghibtah. Bahwasanya ghibtah atau hasad yang diperbolehkan itu hanya boleh pada dua perkara. Yang pertama yaitu hasad kepada seorang yang Allah berikan kepadanya harta. Kemudian dengan hartanya itu dia habiskan untuk hal-hal yang baik. Menolong agama Allah. Membantu orang-orang yang lemah. Membantu penuntut ilmu. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kemudahan orang-orang belajar ilmu agama. Dan hal-hal yang lain. Maka kita berlomba-lomba untuk hal yang seperti ini. Jika ada orang yang melakukan itu, dan kita pun ingin melakukan itu, maka itulah yang terbaik. Kemudian orang yang kedua yang diperbolehkan untuk kita hasad kepadanya, yaitu apa? Orang yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya ilmu dan hikmah. Bukan sekedar ilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak punya hikmah dalam berdakwah. Dan kita sudah menjelaskan beberapa contoh terkait dengan pembahasan ini. Maksudnya ilmu agama itu harus dengan hikmah disampaikan. Menyampaikan sesuatu yang penting, kemudian yang penting berikutnya. Dan kita hasad kepada orang yang seperti ini, bukan untuk menjadikan orang ini hilang ilmunya, bukan. Tetapi kita ingin menyaingi orang seperti ini, dalam keadaan kita ingin lebih bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengajarkan, menyebarkan ilmu dibandingkan saudara kita yang lain. Ini adalah hasad yang diperbolehkan, disebut dengan ghibtah. Adapun hasad yang tercela, itu adalah hasad yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu seorang yang melihat ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian tamanna, dia berangan-angan bahwasanya nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang. Dia menginginkan itu. Ada saudara dapat nikmat, saya nggak suka. Pokoknya nikmat yang dia dapat harus hilang. Ini namanya hasad yang madmum wa huwa muharram. Hasad yang tercela dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, pembahasan kita yang telah berlalu. Di malam hari ini kita masuk di dalam bait syair yang ke-15. Di bait syair yang ke-15 ini, Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau membawakan satu pembahasan yang teramat penting. Kata Syekh di sini rahimahullah, qala an-nazim wa min sifati ulil imani nahmatuhum fil ilmi hatta liqa aghbit bidhin nahami. Qala rahimahullah, beliau mengatakan wa min awsaf wa min sifatil ulil iman wa min sifati ulil iman. Dan di antara, min di sini bermakna tab'idhiyah, artinya di antara. Dan di antara sifat, yakni jama' dari sifat. Di antara sifat-sifat ulil iman, orang yang memiliki keimanan. Apa di antara sifat orang yang beriman? Nahmatuhum fil ilmi. Dia mempunyai sifat nahmah. Memiliki sifat rakus. Rakus dalam apa? Fil ilmi. Dalam mempelajari ilmu agama. Itu sifat orang yang beriman. Rakus. Rakus itu apa jemaah? Sudah punya tapi masih mau lagi dan merasa kurang. Itu namanya rakus. Ada sekedar keinginan. Keinginan itu kalau sudah didapatkan sudah cukup. Itu namanya sekedar keinginan. Seperti orang mau makan. Ketika dia sudah dapat cukup. Dia kenyang berhenti. Tapi kata Syekh di sini, di antara sifat orang-orang yang beriman itu, mereka punya kerakusan dalam mempelajari ilmu agama. Sudah belajar satu ilmu, semakin lapar dan semakin merasa bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Semakin lama belajar, semakin merasa bahwasanya dia orang yang tidak berilmu. Ini sifat orang yang beriman.
Sampai kapan dia menuntut ilmu? Syekh mengatakan hatta liqa, sampai dia bertemu dengan Allah. Sampai dia berjumpa dengan Allah. Aghbit bidhin nahami. Betapa membanggakannya kerakusan semacam ini. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Rakus dalam mempelajari ilmu agama. Dan ini hanya didapatkan bagi orang yang sudah betul-betul Allah tanamkan pemahaman kecintaan terhadap ilmu. Orang kalau sudah cinta terhadap suatu perkara, apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan itu. Jangankan cinta akhirat, jemaah, cinta dunia saja. Ada seorang laki-laki, ya, dia mendapatkan atau mengenal seorang wanita dan dia jatuh cinta kepada wanita tersebut, apapun caranya dia akan dapatkan itu. Apapun caranya dia akan lakukan. Walaupun menghabiskan uang dengan jumlah yang banyak. Walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Walaupun harus meninggalkan keluarga, ibu dan bapak yang dia cintai. Untuk mendapatkan orang yang dia cintai. Coba lihat. Itu dunia. Ilmu agama pun seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, begitulah semangatnya para ulama, sehingga kecintaan mereka kepada ilmu itu nggak memperdulikan jarak, nggak memperdulikan siapa yang mereka tinggalkan, nggak memperdulikan berapa biaya habis, tidak peduli. Seorang ulama yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini guru Imam Malik rahimahullah. Imam Malik yang terkenal sebagai ulama mazhab. Beliau ini dikenal dari sirah yang dijelaskan tentang perjalanan hidup beliau, bahwasanya guru Imam Malik ini rahimahullah, Imam Rabi'ah, dia menjual atap rumahnya untuk biaya menuntut ilmu. Coba lihat jamaah. Bukan dia nggak bisa belajar di negerinya, bisa. Tetapi dia butuh sesuatu tambahan, sehingga dia jual apa yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ini kan namanya rakus dalam mempelajari ilmu agama. Imam-imam yang lain juga sama seperti itu. Menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan ilmu agama. Nah, ini Syekh mengatakan aghbit bidhin nahami. Betapa membanggakannya kerakusan semacam ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ay min awsafi wa zinati wa hilyati ahlil iman syiddatu hirsihim alal ilmi wa talabihi wa tahsilihi li'annahum alladhina arafu qadral ilmi wa makanatihi wa fadlihi fanahmatuhum fil ilmi syadidatun wa raghbatuhum fihi qawiyatun akidatun. Qala Syekh hafizahullah, beliau mengatakan di sini, yaitu maksudnya adalah min awsaf, di antara sifat-sifat, wazinatin, dan di antara perhiasan-perhiasan, wahilyatin, sama perhiasan juga, ahlil iman, yaitu orang-orang yang beriman. Apa perhiasan sifat mereka? Yaitu syiddatu hirsihim, mereka betul-betul semangat. Syiddah itu artinya berlebihan. Hirsun, hirsihim itu artinya semangat. Maksudnya berlebihan semangat, artinya betul-betul semangat. Betul-betul semangat untuk apa? Alal ilmi wa talabihi wa tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu, mencari dan memperoleh ilmu tersebut. Coba lihat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Zaman sekarang adanya media-media, kamera, demikian pula sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu agama, sehingga yang jauh yang kita tidak bisa jangkau kita bisa akses dari rumah kita. Itu keutamaan yang luar biasa. Kadang ada orang yang di majelis ilmu dia datang karena dia bisa mencapainya. Begitu pulang dia masih merasakan kurang, maka dia bisa mengakses dari hal-hal yang dia bisa dapatkan melalui internet, melalui media-media sosial yang disebarluaskan di sana terkait pembahasan-pembahasan ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, betul-betul semangat. Dulu jamaah, dulu ya. Kalau kita lihat khususnya di kota kita, di kota Makassar ini, taklim-taklim itu belum menyebar. Hanya didapatkan di pondok-pondok pesantren atau di tempat-tempat yang memang menjadi markas ilmu agama di situ. Dan para ustadz kita masih sedikit. Ya, tidak seperti sekarang. Di setiap masjid itu ada majelis ilmu. Kalau dulu kita tempuh biar jauh.
Kalau kita di Makassar sini dulu, tempat taklimnya Ustadz senior kita, Ustadz Khidir. Kadang ke daerah galangan kapal, ke daerah jalan Cakalang itu. Kadang orang-orang menempuh jarak yang jauh. Baik berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, mogok motornya di jalanan. Coba lihat. Demikian pula tempat-tempat yang jauh yang lain. Itu semua didatangi karena penuh semangat menuntut ilmu. Nah itu memang dirasakan oleh orang-orang yang sudah muncul kecintaan terhadap ilmu agama. Mereka nggak akan peduli dengan anak dan istri. Mereka tinggalkan. Karena mereka merasakan bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Hanya saja yang seperti ini sudah hampir tidak bisa kita lihat. Betapa banyak orang-orang yang tinggal di sekitar majelis ilmu, tetapi keinginan mereka untuk belajar itu tidak mereka miliki. Hanya berkumpul dan datang jika ada acara-acara tertentu. Atau ada ustadz-ustadz yang lagi terkenal, lagi naik daun, datang di masjid mengisi, baru mereka datang. Orang yang seperti ini kelihatan bahwasanya mereka itu orang yang tidak Allah tanamkan kecintaan terhadap ilmu. Ini penyakit jemaah. Ini penyakit. Ya. Kadang rumahnya di sekitar masjid, tapi tidak memiliki keinginan untuk datang. Orang-orang jauh dari tempat yang jauh datang ke majelis ilmu. Dikalahkan dengan semangat orang-orang yang jauh. Dan nanti mereka datang ketika ada ustadz yang terkenal, datang mengisi di masjid. Itu pun datang tidak mendengarkan majelis ilmu. Hanya sibuk dengan gadgetnya, bermain handphone. Ketika selesai, mengabadikan momen seakan-akan berjumpa dengan ustadz itu. Na'udzubillah. Ini penyakit yang seperti ini. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang mestinya kita hindari. Jadi semangat mereka, orang-orang yang beriman itu, syiddatu hirsihim 'alal ilmi wa talabihi wa tahsilihi, betul-betul semangat menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Mereka akan habiskan, kerahkan segala kekuatan, akan kuras segala jenis biaya untuk transportasi, untuk membeli buku, membeli pulpen, dan segala sesuatu yang harus dikorbankan. Menuntut ilmu itu butuh pengorbanan jamaah. Butuh pengorbanan meninggalkan anak dan istri. Butuh pengorbanan meninggalkan orang tua, terkadang sampai keluar kota. Butuh pengorbanan mengeluarkan biaya. Butuh pengorbanan meninggalkan teman-teman kumpul kita yang kita cinta. Tinggalkan semua. Coba lihat. Dan ini diraih dengan hasil yang bersusah payah. Makanya kata para ulama, la yunalul ilmu birahatil jasad. Tidak dapatkan ilmu dengan badan yang santai. Badan yang santai, ya, bergembira dengan anak dan istri, berkumpul, bersukaria, berkumpul dengan berteman-teman. Tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu. Ini tidak akan bisa untuk mendapatkan ilmu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam ucapan beliau yang terkenal, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, susahnya mempelajari ilmu agama, maka dia akan merasakan pahitnya menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Kemudian kata Syekh, li'annahum alladzina arafu qadral ilmi wa makanatihi wa fadlihi. Karena sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang beriman, karena disebutkan ulil iman. Jadi hum kembali kepada ulil iman. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang arafu, mereka mengetahui, arafu, mereka mengenali qadral ilmi, derajat ilmu, wa makanatihi, kedudukan ilmu, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu. Mereka kenal bahwasanya orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Mereka mengetahui tingginya derajat para ulama ketika mereka menyandang ilmu agama. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakum, walaupun zaman sekarang notabene masyarakat kita itu menganggap tingginya derajat seseorang di dunia ini ketika dia menyandang pekerjaan atau pangkat jabatan yang banyak atau titel yang tersemat di belakang namanya. Coba lihat. Ini keliru, ma'asyiral muslimin a'azakum. Zaman dulu, ulama-ulama itu mereka tidak mengenali hal-hal yang seperti itu. Di antara mereka hanya fokus tentang ilmu dunia, ilmu akhirat, dan tidak terlalu mempelajari ilmu dunia. Tapi dengan ilmu agama itu, sehingga derajatnya naik. Pekan kemarin kita telah menjelaskan bagaimana kisah Imam Al-A'mash, Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, seorang dari negeri Kufah.
Di antara ucapan beliau yang terkenal, Imam Al-A'mash mengatakan, laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah. Aku ini, kata beliau, kalau bukan karena ilmu, aku ini hanya sekedar tukang sayur. Dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Wa ana, dan aku ini, kata beliau, Imam Al-A'mash, laulal ilm lakuntu bazzazan min bazazis Sijistan. Hanya sekedar tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Ini ma'asyurul muslimin a'azakumullah. Jadi karena ilmulah terangkat derajat beliau di tengah-tengah manusia dari seluruh penjuru negeri mendatangi majelis beliau Imam Al-A'mash rahimahullahu taala. Fanahmatuhum fil ilmi syadidah. Maka kerakusan mereka, nahmah itu artinya kerakusan. Maka kerakusan mereka fil ilmi untuk menuntut ilmu syadidatun, itu sangat besar. Warughbatuhum fihi qawiyatun akidah wa akidatun. Demikian pula semangat mereka dalam menuntut ilmu, raghbah mereka, harapan semangat mereka untuk menuntut ilmu itu sangat kuat. Dan juga mereka memiliki kekuatan yang sangat ditekankan. Sampai kapan menuntut ilmu? Syekh mengatakan hatta liqa, sampai mereka bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka berjumpa kepada Allah. Jadi menuntut ilmu itu nggak ada habisnya, ma'asyiral ikhwah azakumullah. Orang kalau sudah mempelajari ilmu agama, semakin banyak dia belajar, dia akan merasa dia itu semakin tidak berilmu. Nah, ini baru hakikatnya orang yang berilmu. Dia akan tahu kadar dirinya. Di mana tempat-tempat dia layak untuk berbicara. Di mana tempat-tempat untuk dia layak mengajarkan ilmu agama. Sampai kapan itu? Sampai berjumpa kepada Allah. Makanya Syekh mengatakan di sini, ainahmatuhum fihi mustamiratun wa daimatun ilal mauti. Yaitu kata Syekh, semangat mereka, kerakusan mereka fihi, di dalam menuntut ilmu itu mustamirrah. Mustamirrah itu artinya berketerusan, berkesinambungan. Mustamirrah, istamarra yastamirru. Mustamirrah, yaitu berketerusan. Semangat mereka itu berketerusan. Ini baru semangat menuntut ilmu yang benar. Semangatnya berketerusan. Bukan hanya musim-musiman. Oh, sekarang ini musimnya kunjungan para masyayikh misalnya. Kalau kita dulu ya beberapa tahun lalu di kota Makassar sini, di setiap bulan Syawal itu mendatangkan para ulama. Walaupun zaman sekarang alhamdulillah bukan bulan Syawal pun ya banyak para ulama yang mendatangi dan berkunjung di negeri kita, khususnya di kota kita Makassar. Ada sebagian orang menuntut ilmunya itu hanya sekedar musim-musiman. Oh, kalau Ustadz Fulan yang mengisi saya datang. Oh, kalau Ustadz itu saya nggak mau datang. Ini namanya tidak berketerusan. Tidak berketerusan. Adapun orang-orang beriman itu murni, memang mereka itu ingin mencari ilmu. Memang mereka ingin mendapatkan ilmu. Maka kerakusan mereka itu berketerusan. Wadaimatun ilal maut, dan terus langgeng. Daimah itu artinya selalu. Maksudnya terus menerus langgeng. Kerakusan mereka itu sampai kematian datang menjumpai. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, ikhwah, wa ru'iyal Imam Ahmad rahimahullah, dan telah dilihat. Kalau kita baca wa ruwiya diriwayatkan, tapi kalau wa ru'iya dilihat. Nah, telah dilihat dari siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad tahu ya? Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama mazhab termuda dari segi ulama-ulama mazhab yang lain. Yang paling senior itu ulama mazhab An-Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Kemudian di bawahnya Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, yaitu imam yang menjadi gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, punya mazhab Maliki. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kemudian Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, atau disebutkan oleh Syekh, dan dilihat dari Imam Ahmad rahimahullah, fi akhiri hayatihi, ketika di akhir-akhir hayatnya, kehidupannya, wa ma'ahul mahabir wal aqlam, sementara ketika di akhir hayatnya itu didapati bersamanya adalah al-mahabir.
Al-mahabir itu tempat-tempat wadah yang biasa dijadikan sebagai tempat tinta. Orang zaman sekarang kalau beli pena, itu sudah sama tintanya. Tapi zaman dulu orang beli pena, pena itu seperti kuas yang mereka harus mencelup di tinta kemudian menulis. Celup lagi menulis. Dan dikenal Imam Ahmad ini di akhir kematian beliau, beliau ini bersama dengan tempat penanya atau tempat mahabir, tempat tintanya, wal aqlam. Dan juga bersama penanya jamaah. Ya. Ini coba lihat. Qila, ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah di menjelang wafatnya beliau. Mata tatlubul ilma. Sampai kapan Imam Ahmad engkau mau belajar ilmu agama? Sampai kapan engkau akan belajar ini? Beliau mengatakan, ma'i al-mahbarah ilal maqbarah. Bersamaku al-mahbarah, tempat tinta, ilal maqbarah, sampai ke dalam kuburan. Aku akan terus bersama mahbarah, bersama tinta. Artinya ini maksudnya bersama tempat tinta, bersama penanya, masih terus akan mencatat, menulis, ilal maqbarah, sampai ke dalam kubur, sampai ke kuburan. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Artinya apa? Sampai kematian datang. Sampai kematian datang. Dan menuntut ilmu itu ibadah jamaah. Menuntut ilmu itu bukan sekedar kita niatkan mengangkat kebodohan. Itu adalah jenis ibadah yang Allah perintahkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kepada Rabbmu sampai kematian datang. Ini perbedaan ulama sama kita. Kalau ulama itu jamaah, mereka dikenal dengan memiliki catatan, tulisan. Walaupun para ulama itu dikenal dengan dua sadar ya. Ada sadar fil hifz, yaitu kekuatan dalam segi hafalan. Ya. Ada juga sadarnya itu kekuatannya dari segi tulisan. Nah, ini para ulama ahlul hadis zaman dahulu. Mereka punya kecerdasan. Ada di antara para ulama itu yang satu kali mendengar ucapan ikhwah, dia hafal langsung. Seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dua orang ulama yang dikenal berpegang teguh di manhaj salaf dan mempelajari dan dikenal dengan mendakwahkan aqidatus salaf. Ya, ulama-ulama dari negeri Rai, Ar-Razi, dua-duanya. Mereka ini dikenal dari riwayat-riwayat para ulama, ketika mendengar satu ucapan, mereka akan langsung hafal. Makanya dijelaskan di dalam beberapa riwayat itu, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kalau beliau masuk di pasar, beliau akan menutupi telinganya. Karena di pasar itu ada orang yang mengucapkan sesuatu yang kotor, ada orang yang bernyanyi, sehingga beliau tidak mau mendengarkan itu. Karena takut satu kali dengar hafal. Itu kekuatan hafalan dari para ulama zaman dahulu. Dan mereka mencatat. Imam Ahmad rahimahullah mencatat. Ya, makanya di antara para ulama juga mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, itu para ulama zaman dulu, mereka punya kekuatan ya, hafalan dan mereka masih mencatat. Kalau kita zaman sekarang sudahlah pelupa, enggak ada lagi catatan. Ya kan? Nah, ini perbedaan kita dengan ulama-ulama zaman dahulu. Jadi orang majelis ilmu zaman dahulu itu memang betul-betul mereka mau belajar dan memang semangat mau menyebarkan ilmu. Kalau kita beda jamaah. Zaman sekarang ini makin turun zaman ke zaman ini, kalau kita lihat orang-orang itu hanya sekedar udahlah yang penting mengisi kekosongan. Udahlah yang penting kita duduk di majelis ilmu, paham enggak paham yang penting duduk. Ya, yang penting kita duduk dapat pahalanya walaupun tertidur. Coba lihat. Nggak ada rasa bahwasanya saya ini adalah seorang yang akan juga ikut andil menyebarkan ilmu agama. Nggak ada rasa seperti itu. Makanya orang-orang yang semakin kebelakangan hari, itu generasi semakin ke bawah itu akan semakin buruk. Kata Nabi, la ya'ti zamanun, tidak akan datang satu zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min. Kecuali zaman yang akan datang ke depan itu akan lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Itu sudah kepastian. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang datang itu akan lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Jadi generasi ini akan semakin buruk ya, dengan pola pikir, cara belajar yang kita maklumi bersama, kurangnya semangat dalam mempelajari ilmu agama. Jadi ilmu itu kita pelajari untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Setelah itu niat kedua jamaah, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain.
Nggak usah berpikir kita ini harus mengadakan majelis ilmu besar-besaran, harus banyak yang datang, saya ini harus jadi figur, semua orang mengikuti saya. Bukan itu. Ya, terkadang dakwah itu tidak semuanya orang-orang Allah berikan kelebihan. Ada orang dikasih kecerdasan, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk menyampaikan di depan umum. Tidak semua orang bisa. Banyak ustaz-ustaz kita seperti itu, ilmunya luar biasa. Tapi naik mimbar tidak pernah. Kenapa? Tidak semua orang Allah berikan kelebihan untuk itu. Jadi ma'asyiral muslimin azzakumullah, ajarkan siapapun itu. Mungkin anak istri kita, tetangga kita, adik kita, karib kerabat kita. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Syekh mengatakan di halaman ke-36 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, beliau mengatakan aghbit, yakni maksudnya berbanggalah. Aghbit, berbanggalah. Ay ij'al hadzal amra a'zamu ma yaghbitun nas alaih. Berbanggalah. Maksudnya apa? Jadikanlah perkara ini, menuntut ilmu ini, a'zamu aw hadzal amra a'zamu ma yaghbitun nas alaih. Jadikanlah perkara, yakni menuntut ilmu ini sebagai perkara yang paling membanggakan manusia. Jadi dikenal bahwasanya orang-orang yang mereka mengemban ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu sesuatu yang membanggakan. Ya, dan ini masih terbetik, terkadang masih teranggap di sebagian hati seseorang. Kalau ada yang bertanya, "Bapak anaknya di mana?" "Di pondok pesantren." Dia jawab, "Wih, Masya Allah Pak, di pondok pesantren." "Anak Bapak di mana?" "Anak saya sekolahnya sekolah umum." Ya kan? Sebagian masyarakat masih terkagum-kagum dengan itu. "Oh, anak Bapak berapa hafalannya?" 30 juz. Jangankan 30 juz, 3 juz saja itu sudah sangat dahsyat di mata-mata orang awam. Coba lihat. Itu menjadi sesuatu yang dianggap membanggakan dibandingkan anak-anak yang selesai sekolahnya, jangankan hafalan, mengaji pun tidak mengetahui. Coba lihat, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi kata beliau, jadikanlah perkara menuntut ilmu ini sesuatu yang membanggakan di tengah-tengah manusia. Wa nadhiru dzalik maruya fil hadits an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Kata beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, wa nadhiru zalik, demikian pula hal yang sama. Nadhir itu maksudnya kalau kita lihat di tempat lain, yaitu demikian pula hal yang sama, yaitu apa? Maruwiya, yaitu apa yang telah diriwayatkan fil hadis, di dalam hadis an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal ini sahabiyun ma'ruf, sahabat yang terkenal, dari sahabat Nabi SAW yang paling pertama diutus ke negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia berdakwah, ya, menyerukan kepada sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kalau Rasulullah bersabda, kemudian Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Di hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi ini, kata Allah Azza wa Jal, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Al-mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai. Al-mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai, fi jalali, karena kemuliaanku, fi jalali, karena kemuliaanku. Orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, kata beliau, lahum manabiru min nur, maka untuk mereka manabir, manabir jamak dari minbar, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Orang yang saling mencintai, kata Allah, karena keagunganku mereka saling mencintai, maka bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, yang mana hal ini juga diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Oleh para nabi dan para syuhada. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kemudian kata beliau, bidzin nahami, dengan kerakusan semacam ini, ai ashaban nahmah asyadidah
wal hirs 'alal ilmi wa tahsilihi wa fil hadits manhuman la yashba'an talibu ilmin wa talibud dunya wa talibud dunya. Kata beliau, yaitu maksudnya orang-orang yang punya kerakusan yang luar biasa. Ai ashabun nahmah asyadidah. Yaitu maksudnya orang-orang yang punya luar biasa. Kata Nabi, manhuman la yashba'an. Ada dua perkara yang tidak akan pernah kenyang seorang dari dua perkara tersebut. Ada dua perkara, la yashba'an. Seorang tidak akan pernah merasakan kekenyangan. Kenyang jemaah. Dan jangan pernah merasa dengan banyaknya kita menuntut ilmu, dengan jauhnya kita pergi rihlah menuntut ilmu sampai ke luar negeri, kita merasa bahwa kitalah yang paling tinggi. Jangan pernah merasakan itu. Ya, semakin seorang itu betul-betul jujur mempelajari agama, semakin jauh dia rihlah untuk menuntut ilmu, dia akan merasakan bahwa dirinya semakin bodoh. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang memang dirasakan oleh para ulama. Seorang yang menuntut ilmu agama. Karena ilmu itu akan menjadikan seorang itu semakin tawadhu, semakin merendah, semakin tidak membanggakan diri. Dan Allah mengatakan dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang berilmu, ada orang yang lebih berilmu lagi. Ya, dan ilmu agama itu lautan yang tidak bertepi, enggak ada batasnya. Maka disebutkan dalam syair itu, ya. Yang mana bunyi syairnya itu? Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Menuntut ilmu itu, ya, ilmu itu kabahrin zakhirin, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ilmu agama itu bagaikan lautan yang enggak ada tepinya. Fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah yang mana yang paling indahnya, yang paling dibutuhkan untuk kita sebagai seorang hamba. Jadi orang enggak pernah kenyang menuntut ilmu. Enggak ada ceritanya, oh pensiun. Kenapa enggak pernah ikut majelis taklim lagi? Oh saya sudah pensiun. Atau oh saya sudah finish. Ada orang bilang saya sudah pelajari semua ilmu agama. Ini na'udzubillah. Ya. Tidak. Ada orang yang mempelajari ilmu kemudian finish. Ilmu agama itu enggak ada ujungnya. Beda ilmu dunia. Ilmu dunia dipelajari stop sampai situ habis, selesai. Ilmu agama tidak ada ujungnya. Kemudian yang kedua yang Nabi mengatakan la yashba'an. Orang tidak akan pernah kenyang. Selain mempelajari ilmu agama tidak pernah kenyang, ternyata yang kedua yang manusia itu enggak bisa kenyang, yaitu talibu dunia, orang yang mengejar dunia. Pencari harta. Pencari harta. Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah pencela dan pengumpat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung uangnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka kira hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sungguh mereka akan kami masukkan dalam neraka hutamah. Coba lihat jemaah. Orang-orang yang mencari harta semakin dia kejar semakin lapar. Sama menuntut ilmu, semakin orang Allah berikan kecintaan untuk menuntut ilmu, dia akan semakin mengejar segala jenis ilmu, ilmu cabang-cabang ilmu agama yang lain. Ini orang yang gak pernah kenyang. Menuntut ilmu agama atau mencari dunia. Mencari dunia itu kalau orang sudah Allah berikan kecintaan untuk dunia, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan dunia itu. Kurang, dan kurang. Makanya kalau kita lihat, orang-orang yang mengejar dunia itu lupa dengan akhirat. Karena mereka merasa dunia itu belum mengenyangkan dia. Belum mengenyangkan dia. Sampai kata Nabi apa? Sampai tanah menyumbat mulut mereka. Apa artinya? Mati. Baru puas. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Tapi rugi. Maka dari dua yang kita nggak pernah kenyang ini, jangan sampai kita nggak pernah kenyang masalah dunia. Jangan pernah. Jadikan diri kita nggak pernah kenyang masalah akhirat. Adapun masalah dunia cukuplah. Kita hidup hanya sekedar menjadi sarana. Bagaimana kita bisa menabung amal. Cukup untuk makan dan minum. Tidak usah bermimpi saya mau menjadi orang yang kaya, mencari berlebihan. Lupa dengan akhirat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. وَبَتَغِي فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah
Dengan nikmat yang Allah berikan nikmat apa? Nikmat hidup, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak. Allah berikan nikmat itu, carilah dengan nikmat itu negeri akhirat. Allah nggak bilang engkau punya motor bagus, cari dunia. Enggak. Allah nggak bilang engkau punya rumah mewah, cari dunia. Engkau punya harta megah, uang, semua yang Allah titipkan, cari dunia. Enggak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dengan nikmat yang Allah berikan, cari negeri akhirat, kata Allah. Nikmat itu untuk cari negeri akhirat. Tapi ingat jamaah, Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Keliru juga kalau ada orang yang mencari akhirat-akhirat, lupa mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Kalau kita tawakal saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Takwa, menuntut ilmu saja, makan dan minum itu pasti datang dengan sendirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata dia. Sungguh rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang benar, tapi usaha itu, tapi tawakal itu butuh yang namanya usaha. Butuh yang namanya usaha. Jadi kita hidup dunia ini jamaah hanya sebagai sarana bagaimana kita hidup, kita bisa ibadah. Jangan sampai kita terperdaya dengan dunia. Dengan dunia. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Satu pembahasan dari bait yang ke-15 yang dijelaskan oleh Syekh. Hadza huwa. Semoga yang kita bahas di pertemuan kali ini bermanfaat. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Kita akan lanjutkan di pekan ke depan bait syair yang ke-16. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.